Oleh ketua kelas, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Amel kenapa? Kita ice breaking terlebih dahulu. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, duduk dulu. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Hari ini kita akan belajar komponen-komponen darah dan fungsinya. Di dalam darah kita itu mengandung apa lagi ya? Soal ini atau pretest bukan untuk dinilai untuk kaliannya, justru untuk menilai kemampuan ibu nanti. Dan untuk waktunya pretest itu 10 menit. 10 menit ya. Oke. Silakan dimulai. Ada yang nggak bawa HP? Yang nggak bawa HP ada nggak? Ya, semua orang nggak bawa HP ya. Kita pergi dulu aja ya. Barengan boleh. Semuanya? Coba. Kenapa gitu darah tuh warnanya merah? Kira-kira ada apa sih di dalam darah sehingga membuat darah itu berwarna merah, enggak pink gitu kan? Nah, selanjutnya coba lihat Kulitnya itu terluka dan mengeluarkan darah. Aduh, jika dibiarkan, si darahnya itu kira-kira akan seperti apa? Kenapa? Jika dibiarkan, darahnya itu akan bagaimana? Terus mengalir. kenapa lagi? Kira-kira kalau misalnya kita terluka, darahnya itu tetap menjadi cairan atau berubah? Berubah jadi apa? Jadi apa? Menggumpal atau bahasa lainnya menjadi apa? Menggumpal tuh. Kenapa tuh? Darah bisa menggumpal atau membeku? Ada apa dalam darah itu? Tahu gak misalnya kenapa? Penasaran gak? Pengen tahu gak? Pengen tahu ya, kenapa darah bisa membeku? Coba seandainya kalau misalnya kita terluka, terus darahnya itu tidak bisa membeku, habis dong ya darah kita. Kita cari tahu sama-sama ya. Hari ini kenapa darah bisa membeku? Ya, bentuknya berhadapan-hadapan yuk. Sini nih, ayo. Nah, misalnya di sini nih, sebelah Di sini itu ada 2 lembar atau 2 hal yang harus diisi. Tabel pertama tentang komponen penyusun darah. Dan tabel kedua adalah tentang melengkapi cara atau skema pembagian darah. Tapi sebelum mengerjakan LKPD, Ibu berikan dulu kesempatan untuk kalian belajar di buku Erlangga halaman 84 selama 10 menit. Silahkan dibuka bukunya. Apa itu kurang ya ininya ya? Apa yang mau ditanyainya? Dua-duanya di cara. Ketiga kan ya?
Nanti pas ngisi yang ini tuh boleh lihat buku atau gimana? Boleh. Akan mempresentasikan tentang pembekuan darahnya. Silahkan sok yang mau menjelaskan tentang komponen darah. Ayo maju ke depan. Namanya juga lagi belajar. Yang penting kalian itu berani berbicara di depan. Ini teman kalian ada yang mau presentasi. Jadi sikap kita gimana sih seharusnya ketika ada orang yang menjelaskan? Tidak mudah mau untuk tampil di depan, kita harus ngasih apresiasi kan? Tepuk tangan dulu dong, Pak Fadli. Fungsi plasma darah membawa zat makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas. Bentuk plasma darah yaitu cair. Jumlah tabung reaksi atau mengikuti. Sisa untuk plasma darah tidak ada. Berarti tidak ada. 5 sampai 6 juta. Baik ya, tepuk tangan dong sekali lagi udah berani. Makasih ya. Komponen darah itu terdiri dari apa saja? Oke. Komponen darah itu terdiri dari dua komponen. Sebenarnya komponen cair dan komponen padat. Si yang padat ini dibagi lagi menjadi 3. Apa saja sih? Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau sel darah putih itu fungsinya untuk melindungi tubuh dari bakteri ataupun kuman atau infeksi. Apa? Cair. Jadi kalau bentuknya cair kira-kira punya inti atau tidak? Tidak. Kemudian sel darah merah bentuknya seperti apa? Ada cekungannya seperti donat, tetapi kalau donat kan bawahnya bolong. Kalau ini tidak berbentuk cekungan atau nama lainnya adalah bikonkav. Dia punya inti atau tidak kira-kira? Iya, sel darah merah ini tidak memiliki inti. Kemudian yang selanjutnya ada sel darah supaya darah kita itu bisa membeku dan si lukanya itu menjadi tertutup. Nah, pertamanya itu ketika kulit ini tersayat, kemudian mengeluarkan darah, jadi si trombositnya itu pecah. Si sel darah merahnya itu pecah ketika kita mengubah menjadi protombin. Si protombinnya itu diubah menjadi trombin. Kemudian si trombinnya itu diubah lagi menjadi fibrinogen. Setelah dirubah menjadi fibrinogen, kemudian terbentuk benang-benang fibrin. Kayak benang tuh kalau dijahit kan. Benang juga fungsinya untuk menjahit benang fibrin sehingga lukanya menjadi tertutup seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi gak? Tidak. Siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Mau Ibu tunjuk atau ada yang berani? Kalau yang tadi udah presentasi berarti yang lain ya? Yang lain coba. Itu deh yang pakai kacamata. Coba simpulin. Oh. Ada yang cair dan ada yang padat. Yang cair salah satunya adalah plasma darah. Dan yang padat sel darah merah, sel darah Jadi kesimpulannya komponen darah itu ada yang cair dan ada yang padat. Yang cair itu bukan salah satunya tapi satu-satunya plasma darah itu memang yang cair, dan kemudian yang padat terbagi menjadi 3. Apa saja sih? Coba yang ini sel darah merah, terus apa lagi? Sel darah, kemudian apa lagi? Putih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan buat kalian. Untuk penilaian yang post-test, soal post-test. Yang tadi linknya yang tadi. Iya, isi yang 10 soal itu. Waktunya 10 menit ya untuk mengisi soal yang post-testnya.
Dan untuk materi di minggu berikutnya kalian tolong pelajari tentang bagian-bagian dari ruang jantung ya. Kemudian 8C. Hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.